Kami dari Dinas Kominfo Maluku Barat Daya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan aplikasi e-Office Maluku Barat Daya yang dibuat atau digagas oleh Dinas Kominfo. Yang pertama kita masuk sebagai super admin. Di sini kita lihat ada 4 menu. Yang pertama ada database. Nah, database ini kita harus melakukan backup data juga secara berkala. Data user berfungsi untuk membuat setiap user pada setiap jenjang OPD. Kemudian ada data unit kerja untuk membuat satuan unit kerja atau satuan OPD. Kemudian data sistem untuk mengatur pengaturan umum tentang sistem dan juga notifikasi pada WhatsApp. Nah, yang pertama kita harus juga mengaktifkan server WhatsApp kita pada provider WhatsApp-nya, yaitu Wablas. Jadi kita harus menyiapkan satu nomor khusus untuk WhatsApp yang nanti dia bertugas untuk melakukan notifikasi kepada setiap orang yang akan menerima surat masuk dan surat keluar, akan menerima notifikasi dari WhatsApp. Nah, jadi seperti itu, sehingga kita bisa mempersiapkan satu nomor khusus untuk menjadi server pada WhatsApp kita yang nanti akan bertugas untuk mengirimkan notifikasi pada kotak masuk WhatsApp kita. Nah, kita akan berpindah masuk sebagai satuan unit kerja atau OPD yang lain. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bahwa bagaimana cara kita masuk untuk membuat akun satu OPD pada aplikasi e-Office pada level super admin. Nah, kita masuk di data user, kemudian kita klik tambah baru. Dan nanti kita sesuaikan saja. Seperti itu, nama user dimasukkan, passwordnya kita masukkan, kita sesuaikan, status usernya kita aktifkan, NIP atau NIK kita masukkan, nomor telepon ini dimasukkan sebagai tujuan untuk notifikasi WhatsApp. Begitupun juga dengan email. Nah, kita akan memilih sebagai admin satuan unit kerja. Kalau administrator itu berfungsi untuk membuat akses super admin. Nah, kita akan memilih OPD kita yang mana. Kalau sudah kita memilih OPD kita simpan. Kita log out dari super admin, kita masuk sebagai OPD. Nah, kita sudah masuk. Nah, ini dashboard Bapak dan Ibu yang bisa kita melihat dalam aplikasi e-Office Maluku Barat Daya. Nah, notifikasinya nanti berupa lonceng di kanan atas dan juga di kiri yang ditulis notifikasi itu. Nanti setiap notifikasi surat masuk akan muncul disposisi, begitu juga dengan tembusan dan seterusnya, semuanya akan muncul sesuai dengan kolomnya masing-masing. Nah, untuk mengatur teknis sistem kita akan diarahkan untuk masuk pada bagian konfigurasi. Nah, konfigurasi ini dia berfungsi untuk melakukan proses konfigurasi pada semua teknis pada sistem e-Office yang dia sifatnya dinamis. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi ganti kop suratnya mau melakukan penomoran secara otomatis atau secara manual, nanti diatur di sini.
Nah, paling tidak kita harus bisa mengerti teknis penggunaan aplikasi ini dari sisi konfigurasi. Nah, format nomor surat keluar kita akan mengubahnya dengan kita memperhatikan variabel layout itu. Misalnya variabelnya seperti itu, keterangan yang nanti akan dimunculkan pada surat yang tercetak yang seperti pada kolom keterangan. Jadi variabelnya nanti diketik seperti itu, tetapi yang akan muncul sesuai dengan apa yang kita inginkan pada template surat yang sudah tersedia. Kita simpan. Untuk membuat layout surat juga seperti itu. Kita tinggal sesuaikan saja pada bagian-bagian ini. Variabelnya seperti itu, dia akan menampilkan alamat situs web kita. Nah, kita perhatikan variabel layoutnya dengan variabel dan keterangan sebagai fungsi perancangan template secara otomatis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk tanda terima surat juga seperti itu, kita bisa mengatur template layoutnya. Semuanya nanti kita bisa atur secara menggunakan konfigurasi. Untuk notifikasinya juga, jadi pada sisi notifikasi surat masuk, surat disposisi, surat tembusan, dan lain-lain, nanti kita akan menerima juga pesan seperti ini, bahwa kita mendapatkan notifikasi yang dikirim oleh sistem seperti demikian. Untuk tanda tangan digital juga demikian. Nah, data referensi ini berfungsi untuk kita bisa mengelola setiap klasifikasi pada sistem e-office kita secara dinamis. Kita bisa tambahkan, kita bisa kurangkan, kita bisa edit. Nah, kode klasifikasinya disesuaikan, nama klasifikasinya disesuaikan, diaktifkan dan simpan. Dia akan membuat satu klasifikasi baru. Nah, perancangan template. Nah, misalnya kita mau membuat template baru. Kita mau mengaturkan rancangan template baru, nanti ada nama templatenya apa, kodifikasi suratnya kita bisa buat dengan penjelasan nama suratnya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, kita lihat. Jadi konten templatenya kita akan sesuaikan. Kita copy paste saja dari template yang ada, tetapi kemudian besar kecil font huruf kita harus sesuaikan sesuai dengan ukuran yang ada. Nah, misalnya seperti itu, nanti kita akan melihat lagi secara manual. Nah, nanti tampilannya seperti itu. Kita akan lihat sudah tepat atau belum. Kalau belum, kita akan melakukan pengeditan preview suratnya sesuai dengan preview yang hendak kita inginkan. Jadi kita melakukan penyesuaian dari sisi besarnya huruf, penyesuaian font dan lain sebagainya. Kita lakukan secara dinamis sesuai dengan keinginan kita dalam membuat template. Jadi nanti
klasifikasi surat, kodifikasinya kita bisa langsung dibuat di nama template-nya ini. Jadi misalnya klasifikasinya ada pengkodean apa untuk surat jenis apa, kita langsung beri nama di sini sehingga pada saat kita mencari jenis surat itu, kita mencarinya tidak sulit. Kita bisa lihat, oh dengan kodifikasi ini, oh ini mau merujuk kepada surat apa, seperti itu. Nah sekarang kita masuk pada surat keluar. Nah pada bagian ini kita akan misalnya mau membuat surat keluar. Nah kalau misalnya kita bisa ketik seperti ini, itu berarti nomor agendanya diatur manual sehingga kita bisa mengetik secara manual untuk menulis nomor agenda. Dia tidak otomatis. Nanti kita tulis secara manual, kita isi nomor surat manual, semuanya secara manual. Misalnya klasifikasi surat kita pilih, sistem keamanannya, klasifikasi keamanannya kita pilih, tingkat urgensinya kita pilih. Kemudian kita tetapkan siapa yang nanti, misalnya surat ini butuh di review, siapa yang review. Misalnya sekretaris dinas mesti review. Nah, kita masukkan. Jadi surat ini nanti kita melakukan proses penyesuaian. Misalnya suratnya kita mau mengirimnya menggunakan upload manual, itu berarti nanti surat yang sudah kita buat, kita scan, kita print dan kita scan. Setelah itu kita masukkan pada komputer dan kita upload. Nah setelah kita upload, kita akan masukkan tanggal retensinya, keterangan suratnya, lalu kita simpan dan kirim. Nah kalau misalnya melalui template, kita tinggal memilih template saja sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Nah tinggal dimasukkan, lalu kita simpan dan kirim. Nah seperti itu untuk kita melakukan proses pengiriman surat. Nah nanti misalnya pada saat surat sudah dikirim, misalnya seperti ini, kita bisa melihat detailnya seperti ini. Contoh ya Bapak dan Ibu, ini contoh. Nah kita masuk lagi di surat internal, kita lihat ini contoh filenya, lalu kita klik, lalu kita masukkan pada verifikasi surat. Misalnya kita sudah terima surat itu, kita terima sebagai sekretaris misalnya. Nah nanti kemudian kita akan pilih surat ini akan diteruskan kepada siapa, staf kita di Kominfo misalnya, atau kita mau teruskan ke siapa lagi. Kalau tidak ada tembusan, dilewati, dan kita melakukan pelengkapan suratnya dan kita simpan, kemudian kita kirim. Seperti itu. Nah nanti di konfigurasi surat, data pengguna masih bisa kita buat sesuai dengan rule akses masing-masing pada setiap unit kerja kita. Misalnya pada bidang IGAF, kita mau membuat mereka dengan batasan-batasan mereka, kita tinggal buat seperti ini, kita buat akun mereka, dan kewenangan mereka kita atur dalam melakukan proses sebagaimana yang dilakukan pada mekanisme rule akses kewenangan kita menerima surat. Kita simpan. Nah seperti itu ya. Jadi sebenarnya menggunakan aplikasi Office Maluku Barat Daya ini simpel,
mungkin kita butuh menyesuaikan kebiasaan kita menggunakan aplikasi ini saja, sehingga pada saat kita melakukan proses-proses yang ada dalam proses administrasi persuratan, kita bisa melakukan proses efektivitas dan efisiensi dari sisi kecepatan, ketepatan, dan tracking berkaitan dengan surat masuk, surat keluar, arsip, dan lain sebagainya, sehingga manajemen kerja dan budaya kerja kita lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, meminimalisir anggaran juga, dan dia berdaya guna bagi setiap mekanisme kerja kita. Aplikasi ini juga sudah dikembangkan berbasis Android dan memiliki notifikasi pada WhatsApp ketika kita menggunakannya. Mungkin demikian yang bisa dijelaskan. Kalau Edo.